نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk atau masih siap terima ilmu? Kalau jawabanmu udah ngantuk, itu kabar gembira untukku. Nanti bisa segera aku akhiri dan kulanjutkan kegiatanku. Karena saya lagi nulis, nulis, meneliti dan menulis. Insyaallah barokah, amin. Nah, malam ini saya mau mengajak semuanya merenungkan beberapa ayat yang kita baca 2 hari yang lalu kalau saya enggak salah di surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran yang menceritakan tentang ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan tentang Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Al-Imran sampai keluarga besarnya itu dijadikan nama surat, ya, keluarga Imran. Tentunya dalam waktu yang singkat ini saya nggak akan bahas semuanya, tapi insya Allah poin-poin pentingnya tersampaikan dan manfaat buat semuanya, amin. Yang pertama, ibu yang sholihah. Ya, ibu yang sholihah. Kalau kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, yaitu di hati tidak menginginkan dunia untuk anaknya, tetapi yang difikirkan hanyalah bagaimana akhirat anaknya. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku wafat, fokusnya ke akhirat. Itu ayah dan ibu yang baik. Nah, itu dilanjutkan dengan kisah ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika beliau itu mengandung. Ya, ketika beliau mengandung sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-35, idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Di mana beliau berkata, ingatlah ketika istri Imran berkata, duhai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini kalau diterjemahkan begitu nanti pusing ya. Ya, karena masih jadi bahasa yang kaku, belum kita jelaskan dengan bahasa sehari-hari. Jadi ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika mengandung, bahasa bebasnya begini, ketika mengandung hak-haknya terhadap anak dihilangkan. Nanti kalau anak ini lahir, ya Allah, saya tidak akan menuntut apapun darinya. Saya serahkan seluruh waktu anak ini untuk ngabdi kepadamu. Ini syarat kalau mau dapat anak yang soleh atau solihah. Jangan menuntut hak dari anak, tapi betul-betul serahkan anak itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kasarnya, anaknya disedekahkan lillahi ta'ala. Ya, anaknya disedekahkan lillahi ta'ala. Sementara kebanyakan di antara kita kalau mengandung punya anak, itu sudah direncanakan anak ini nanti akan begini, anak ini akan begini, semuanya untuk kepuasan orang tua. Ya, bukan untuk mencari puasnya Allah atau ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat biar anaknya jadi anak yang solehah atau soleh atau waliullah, laki ataupun perempuan, adalah hati kita terhadap anak ini, hak-hak kita udah bebaskan saja. Biar anak ini sepenuhnya mengabdi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau bisa hebat, dan itu sudah dicontohkan oleh ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam.
Nah makanya ketika lahir di ayat yang ke-36, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, sedikit menyesal. Ya, menyesal bukan karena penyesalan karena duniawi. Ya Allah, ternyata lahirnya perempuan. Bukan menyesali punya anak perempuan, bukan, jangan salah. Tapi menyesal karena yang lahir perempuan sehingga tidak bisa disedekahkan maksimal. Gak bisa disedekahkan maksimal karena anak perempuan itu punya beberapa hal yang menyebabkan dia tidak bisa ibadah semudah laki-laki. Contoh misalnya, perempuan jadi tukang pel masjid, ada waktu liburnya. Betul enggak? Karena wanita yang haid menstruasi enggak boleh masuk masjid. Berdiam di dalam masjid tidak boleh. Mau pakai pembalut double 200, ya tidak netes, enggak tembus. Kalau pendapat madhab Syafi'i, maka berdiam di dalam masjid kondisinya haid walaupun tidak netes, ya walaupun tidak netes maka hukumnya haram, enggak boleh. Kecuali kalau sekedar lewat, ya lewat, bukan berdiam. Rumahnya di pojok sana, dia lewat di tengah masjid. Kalau itu diizinkan dalam syariat. Sehingga ada waktunya wanita nifas, melahirkan nifas, enggak bisa. Kemudian kok misalnya dia ngurusin masjid gitu ya, bagian yang ngepel, ya nyapu dan lain sebagainya terbatas. Karena itu ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam nyesel gitu. Kenapa kok aku nggak bisa ngasih buat Allah itu yang terbaik? Maka sama Allah Ta'ala dihibur. Ya sama Allah Ta'ala dihibur. Karena niatnya baik, niatnya besar. Allah kasih yang lebih besar. Karena niatnya itu tadi betul-betul untuk Allah, maka dia dapatkan Allahnya. Dia dapatkan Allahnya, maka Allah lakukan sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Ini akan saya jelaskan insyaallah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sementara Allah itu maha mengetahui yang dia lahirkan laki atau perempuan, Allah maha mengetahui. Walaisad dzakaru kal untha, dan sesungguhnya anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Ini khilaf ahli tafsir, ada mengatakan ini ucapannya ibunya Sayyidatuna Maryam, ada mengatakan ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua wahyu Allah, tapi kan Allah lagi menceritakan ya, lagi menceritakan. Bagi yang berkata anak laki-laki enggak sama dengan anak perempuan, ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam baru berkata sama Allah, enggak sama ya Allah anak laki sama perempuan, jadi mohon maaf enggak bisa sedekah maksimal gitu loh. Yang enggak bisa sedekah maksimal, enggak bisa mempersembahkan anakku maksimal. Sementara yang berkata ini adalah ucapannya Allah Ta'ala, artinya adalah Allah menghibur. Walaisa dzakaru kal untha, anak laki-laki yang kamu idam-idamkan tidak sama dengan anak perempuan yang aku berikan. Anak perempuan yang aku berikan ini mengalahkan kebanyakan anak laki-laki. Dihibur sama Allah Ta'ala. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguh aku beri dia nama Maryam dan sungguh aku melindungi dia denganmu. U'idzuha bika. Menjadikan engkau ya Allah sebagai pelindungnya. Dan juga anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Ya, dari setan yang terkutuk. Pertanyaan saya, nah ini ibu-ibu kalau lagi hamil kira-kira doa gitu enggak? Ya Allah lindungi anakku. Doanya ada di Al-Quran kan, tinggal ditiru. Inni u'idzuha, ya sungguhnya aku melindungi janinku ini bika, denganmu ya Allah, wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa ini bagus kalau dibaca oleh ibu-ibu yang lagi mengandung atau bapak yang istrinya lagi mengandung, suami ini bacain inni u'idzuha. Ya, boleh dibacakan semacam itu, perlindungan. Biar nanti anaknya enggak disentuh sama setan. Biar nanti anaknya jadi anak yang soleh atau solihah.
Nah, tambah sekarang anaknya didengarkan lagu barat. Rungokno nak, biar suaramu merdu. Kadang-kadang disetelno lagu joget-joget gak jelas. Biar nanti lahir jadi penari. Ya biar lahir jadi penari. Saya enggak ngurusi masalah boleh atau enggak boleh, halal haram enggak ngurusi itu. Bukan wilayah saya, bukan wilayah saya. Tapi seharusnya ini kan waktu yang paling penting untuk minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Biar jadi anak yang soleh dan solihah. Jangan diisi hal-hal yang kira-kira itu justru membuat anak itu akan rusak nanti kalau lahir. Karena sebelum lahir sudah familiar. Waktu di perut udah udah hafal. Memang dididik ngerasani sejak kecil. Nah, ibunya ahli telepon gunjing orang. Ya itu memang keterlaluan. Anaknya udah dengar terus. Maka anaknya lahir sudah ahli gunjing. Ya, lahir udah punya bakat gunjing, dirusak oleh orang tuanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada pesan di situ yang luar biasa. Yang didoakan bukan cuma anaknya, sampai cucu-cucunya. Ini loh, wanita yang solihah atau orang tua yang soleh, berpikir itu bukan hanya di anak, sampai seluruh keturunannya biar selamat. Lah kalau ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam, seorang wali perempuan, keluarga Imran, berpikir semacam itu untuk anak keturunannya, lah kira-kira kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW mikir atau enggak mikir yang begitu? Kira-kira Rasulullah SAW itu punya doa khusus enggak buat anak keturunannya? Kira-kira saja, mikiro dewi. Ya kalau Sayyidatuna Maryam aja didoakan sama ibunya sebelum lahir seperti itu, lah kira-kira Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha mendoakan anak keturunannya ila yaumil qiyamah seperti itu atau tidak? Minimal sama, tentunya lebih. Ya tentunya lebih. Karena itu orang-orang soleh dari zaman ke zaman fokus betul mendoakan anak keturunannya. Ya fokus betul mendoakan anak keturunannya. Antum sekarang dari sekarang meskipun belum nikah ataupun sudah nikah belum punya anak, habis sholat doakan itu. Ya Allah beri aku anak keturunan yang soleh dan solihah. Itu kabar gembira nanti calon pasangannya soleh atau solihah. Iya, sekarang suruh doa gitu jawabannya rabi urung be mosok ndonga. Nikah aja belum masa doa semacam itu. Ya pre-order. Pre-order dulu. Ya, kenapa? Permintaan banyak, stok terbatas. Ya, permintaan banyak, stok terbatas. Minta anak yang soleh, solihah, cantik, ganteng, sugih, pinter. Masya Allah. Itu permintaan banyak, stok terbatas. Kadang tuh soleh tapi kurang ganteng. Kadang ganteng kurang soleh. Kadang ganteng soleh kurang sugih. Kan begitu ya. Nah kalau lengkap jadi satu, ya itu permintaan banyak, tapi stoknya terbatas. Terbatasnya masih banyak. Makanya pre-order dari sekarang minta pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, kemudian di ayat yang ke-37 Allah mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala Zakaria mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat 37 ini syarat dengan ilmu. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Wa ambataha nabatan hasanah. Jadi Allah yang menumbuhkannya. Kenapa? Lawang dari di perut udah diserahkan ke Allah. Tolong ya Allah kamu yang melindungi. Jadi ya sama Allah dijaga betul. Oh, ibunya enggak minta apa-apa. Ya Allah ini milikmu, aku enggak minta apa-apa. Hakku semua udah aku cabut. Dia hanya menjalankan kewajibannya saja kepadamu ya Allah. Yang sama aku enggak usah. Enggak menuntut hak sama sekali. Sama Allah akhirnya anak itu betul-betul dijaga. Dan Allah perintahkan Nabi Zakaria untuk mengurusnya. Nabi Zakaria untuk mengurusnya. Makanya kalau
kalau kita punya anak betul-betul kita pasrahkan sama Allah, nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang mengurusnya. Contoh, boleh? Ya, contoh ya. Udah ini kisah ribuan kali atau miliaran kali disampaikan. Tapi ya selalu indah untuk Al-Quran ya. Ya, kisah dari Al-Quran itu kan never ending story. Betul gitu istilahnya. Ya, never ending story, nggak ada bosan-bosannya, nggak ada habisnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam sampai di satu desanya orang-orang pelit, ada rumah yang mau roboh, ternyata rumah itu milik anak yatim, kana abuhuma sholihah. Yang kakeknya ketujuh ternyata orang yang soleh. Karena kakeknya itu orang yang soleh, doa minta anak-anak yang soleh, maka Allah kirimkan dua nabinya ngurusi anak tadi. Betul? Allah kirimkan dua nabinya ngurusi anak tadi sampai rumahnya mau roboh pun tukang bangunannya dua nabi. Bayangkan loh, tukang bangunannya siapa? Nabi Musa. Itu kalau bahasa kasarnya begini ya, tukang bangunan tuh biasa disebut apa itu? Kuli ya. Jadi kuli bangunannya siapa? Kita mau ngomongnya aja nggak enak gitu ya. Kuli bangunannya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Kenapa? Karena bapaknya yang ketujuh, kakeknya orang soleh, maka cucunya dijaga sama Allah Ta'ala. Karena orang-orang soleh itu anak dipasrahkan ke Allah. Ya, anak itu diserahkan untuk Allah. Nah sementara anak-anak kita kadang proyek di kepala kita urusan al-fulusu wal duitu. Fulus duit, fulus duit, fulus duit. Sementara orang-orang soleh surga, jannah, ridha Allah, menyelamatkan orang, ngibur orang. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi Zakaria ketika ditugaskan merawat, membesarkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, dijaga betul kehormatan Sayyidatuna Maryam. Sehingga diletakkan di satu kamar, yang kamarnya itu 7 lapis pintunya. Artinya enggak langsung bisa masuk ke kamar, ada pintu pertama, pintu kedua, sampai yang ketujuh. Dan itu kuncinya yang megang Nabi Zakaria sendiri, enggak ada orang lain. Sehingga yang nyerahkan makan juga Nabi Zakaria langsung. Begitu di sebagian tafsir disebutkan. Tapi Nabi Zakaria setiap kali bawa makanan, ini masih anak-anak ya, masih anak-anak. Setiap kali bawa makanan, ternyata di situ ditemukan Sayyidatuna Maryam alaihissalam lagi makan. Ya lagi makan dan makanannya ajib betul, yang enggak ada di kampungnya. Jadi kalau misalnya di kampungnya enggak ada duren gitu ya, nah itu kok makannya duren. Di kampungnya enggak ada kurma, kok makannya kurma. Maka saat itulah dikatakan oleh Allah Ta'ala, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan ada rezeki di mihrab itu yang sedang disantap, dinikmati oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Maka nanya, qala ya Maryamu anna laki hadha. Tuh kalau dibaca terjemahannya, setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya, dia berkata, wahai Maryam, dari mana engkau peroleh? Terjemahannya ya, setiap kali, kullama. Berarti sekali atau 2 kali? Berkali-kali. Nah ini ilmu. Ya ini ilmu. Saat itu Sayyidatuna Maryam alaihissalam masih kecil. Belum punya tanggung jawab pada siapapun. Maka rezekinya murni ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, langsung Allah yang ngasih. Ya langsung Allah yang ngasih. Sampai seorang nabi yang luar biasa, Nabi Zakaria alaihissalam gumun gitu loh. Nabi gumun. Berarti ini biasa atau luar biasa? Luar biasa, karena kalau cuma sekali 2 kali, ya mungkin itu hal yang biasa lah. Karomah biasa, sekali 2 kali. Nah kalau tiap hari, ini kan kekeramatan yang luar biasa. Maka di sini ada satu ilmu, ya wanita itu kalau jadi wali luar biasa. Masya Allah. Tapi nak jadi preman yang medeni. Kalau jadi wali luar biasa, kalau jadi penjahat juga luar biasa. Makanya disebut di Al-Quran itu kalau jadi penjahat nenek sihir. Kalau udah nenek sihir itu ngeri. Ya di film-film itu rata-rata nenek sihir. Ya rata-rata kan begitu ya, nenek sihir.
Karena wanita itu kalau udah baik mengalahkan kaum pria. Kalau udah jahat jangan cari tandingannya. Susah. Makanya mudah-mudahan seluruh wanita jadi wanita yang sholihah. Ya, wanita yang menyenangkan, yang baik ya. Wanita yang bisa menjadi perantara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang kedua, ada rezeki yang memang itu dengan dicari, ada rezeki yang memang itu dikirim. Ya, rezeki yang untuk mengambilnya dengan dicari, ada rezeki yang untuk menerimanya enggak perlu nyari, tinggal tunggu terima paket sampai. Kayak paket tuh. Antum tuh kalau paketkan barang pakai kereta api, diantar atau diambil? Diambil ya. Sebagian paket yang menggunakan travel itu diambil di pool, sebagian lagi diantar. Betul? Nah, rezeki juga begitu. Ada rezeki yang diambil di pool, ya, diambil di tempat paketannya. Ada rezeki yang diantarkan ke kamu tanpa kamu kemana-mana. Tanpa kamu kemana-mana. Tapi umumnya rezeki memang kita menjemputnya dengan bergerak. Menekuni asbab, sarananya apa dijalani. Tapi Allah khusus untuk Sayyidatuna Maryam alaihissalam ini semuanya ditunjukkan sama Allah. Yang pertama masih kecil. Sepuroni pun zikir di mihrab masih kecil, zikir. Bleng makanan datang. Ya, bleng makanan datang, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah remaja, dikasih rezeki anak gak pakai nikah, gak pakai disentuh manusia. Wah, ada yang sekarang dapat rezeki anak gak pakai nikah, tapi naudzubillah min dzalik. Namanya kumpul kebo, naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang dengan disentuh manusia, ditanam macam-macam, namanya disentuh manusia. Tapi kalau Sayyidatuna Maryam alaihissalam gak disentuh manusia. Kok bisa loh punya anak tanpa disentuh manusia? Allah pengen nunjukkan, Allah tuh bisa ngasih rezeki gak sesuai akalmu. Gitu. Kurang apa contoh nih, kasih rezeki makanan gak pakai kerja, gak pakai masak, belum yakin. Ya udah, anak gak pakai disentuh manusia, belum yakin. Minta contoh apa lagi? Ini, itu bukan nabi, bukan. Wanita solihah wali. Wanita solihah wali. Nah kalau wali bisa dapat seperti itu apalagi nabi, apalagi rasul. Nah ini jadi dalil ada rezeki yang memang Allah kasih tanpa kita usaha apa-apa. Ini harus diimani. Karena rezeki itu enggak butuh perantara. Rezeki itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tekuni perantara bukan syarat dapat rezeki, tapi tekuni perantara sebagai syarat dapat pahala. Makanya kalau kita menekuni asbab, sarana, jangan meyakini dengan kita lakukan itu akan dapat rezeki. Tapi yakini dengan melakukan itu kita dapat pahala. Sebab kadangkala sudah dilakoni macam-macam rezekinya juga enggak ada. Kalau rezeki itu diperoleh dengan kerja keras, maka orang-orang yang kerja keras tentunya akan semua jadi orang kaya. Tapi betapa banyak orang yang kerja keras gak kaya-kaya, justru yang diam-diam tiba-tiba kaya raya. Betul? Ya itu rezeki. Cuman bedanya apa yang kerja keras di jalan Allah dengan yang nganggur. Yang kerja keras dia dapat pahala yang luar biasa, yang nganggur gak dapat apa-apa. Ya cuman dapat duit aja, tapi gak dapat pahala. Sementara orientasi orang beriman bukan masalah materi, tapi masalah apa yang didapat nanti di alam surga nanti. Maka sibuk cari pahala. Fastabiqul khairat. Lanjut dikit. Ini sengaja saya ambil poin-poin dan saya percepat. Nah di situ kita sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Di titik itulah Nabi Zakaria yang gumun nanya, dari mana? Kalau dinalar-nalar, lawang tak kunci kabeh. Pintu saya kunci semua. Maka daripada kebanyakan mikir kan, wong orangnya ada bisa ditanya. Di sini ada pelajaran, kamu jangan suka berprasangka. Jangan-jangan
Jangan-jangan orangnya ada, tinggal ditanya. Ada temennya kok tiba-tiba diantar sama seseorang naik mobil. Terus mulai kelihatannya simpanannya itu. Kurang kerjaan enggak ini? Ada lagi temennya tiba-tiba punya mobil. Wah, kelihatannya hasil korupsi ini. Ini enggak baik nih, don semua prasangka. Ya tinggal nanya toh, kalau emang penasaran ya tinggal nanya. Mbak, yang nganter kemarin siapa? Oh, paman saya, selesai. Entah paman ketemu gede atau piye, wallahu a'lam. Enggak usah diurus ya, yang penting jawabannya paman saya, enggak usah cari tahu lebih jauh lagi. Gitu, jadi jangan kebiasakan prasangka enggak boleh dalam syariat. Nyangka-nyangka itu enggak boleh. Tanya aja langsung. Kadang aneh kita suka mutar. Wong yang ngarep musa mbok takoni kok mutar ae. Itu yang jalan sama dia siapa? Nah, ngapain tanya sama saya? Paranono takono. Mas sopo kuwi selesai toh. Kenapa harus harus prasangka? Itulah permainan setan. Nabi Zakaria dengan ilmu kenabiannya punya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut data pintu digembok. Gak mungkin ada yang bisa masuk, gak mungkin ada yang bisa keluar kecuali kalau gemboknya dibongkar. Lah gemboknya utuh kabeh. Maka nanya langsung, dari mana? Kamu dapat dari mana? Maka jawabannya sederhana. Qalat huwa min indillah. Langsung dari Allah. Nabi Zakaria ngerti gitu ya, gak pakai nanya-nanya ya. Setelah ngomong dari sisi Allah, ditambahi sama anak kecil yang namanya Maryam. Masih kecil nih, Sayyidatuna Maryam, nambahi ngajari Nabi. Nabi diajari. Masya Allah. Yang ngajari anak kecil, namanya Maryam alaihissalam. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dikasih dalilnya. Gumun toh? Kamu pasti heran, kok bisa? Oh di sini saya diam aja kok ada makanan. Padahal enggak ada yang ngirim kok ada. Jangan khawatir. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah kalau ngasih rezeki pada hamba-hamba yang tertentu yang dia kehendaki, enggak pakai hitung-hitungan, enggak bisa dihitung-hitung, enggak bisa diperkirakan. Semua kalkulator enggak kepake. Semua hitung-hitungan dari mana enggak bisa. Ada hamba-hamba Allah yang dikasih rezeki seperti itu. Aku salah satu di antaranya. Begitu maksud Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria kan nabi, ngerti. Maka langsung ya melakukan satu hal. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat ini makanan dari langit turun. Makanan dari langit turun di tempat ini. Berarti ini tempat keramat. Jadi tempat keramat itu ada. Ya tempat keramat itu ada. Makanya Nabi Zakaria ngomong, hunalika, Allah mengatakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria langsung doa sama Allah Ta'ala. Minta anak. Karena Nabi Zakaria umurnya udah 90 tahun belum punya anak. Diajari sama Sayyidatuna Maryam, gak usah dipikir-pikir. Allah kadang-kadang ngasih rezeki, kebanyakan juga seringkali Allah ngasih rezeki. Kalau dinalar gak masuk akal. Gak iso dihitung. Umurmu walaupun 90 tahun, kalau Allah mau kasih anak ya udah dapat. Istrinya umurnya sudah 60 sampai 70 tahun. Gak masuk akal. Nabi Zakaria menghilangkan semua kalkulatornya, perhitungannya, ya hisabnya kan Allah ngasih bighairi hisab, gak pakai hisab-hisaban. Maka Nabi Zakaria menghilangkan perhitungannya, dihilangkan semua. Gak mikir istriku udah tua, aku udah tua, enggak. Langsung ini tempat keramat, ini tempat barokah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria kemudian berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini surat Al-Imran ayat 38. Nah, buat yang belum punya keturunan dianjurkan untuk sering baca doa ini selepas sholat. Yaitu kalimat yang berbunyi qala, di sini doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dari Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka
dzurriyyatan thayyibah. Saya ulangi ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini dianjurkan untuk dibaca buat yang pengen punya anak keturunan. Doa, tapi cari tempat yang keramat. Maksudnya tempat keramat apa? Tempat-tempat yang di situ ada bekas-bekas kebaikan. Ya, misalnya berangkat ke Mekah, ke Madinah, ya mesti itu ya. Dekat Ka'bah itu ya tempat keramat. Atau tempat ngajarnya para wali. Oh, di situ dulu Mbah Hasyim Asy'ari biasa ngajar, dapat ilmu banyak. Yaitu tempat karomah. Oh, di majelisnya dulu ada Habib Fulan yang luar biasa itu. Majelisnya di sana. Itu tempat keramat. Nabi Zakaria mencari kok. Apa Nabi Zakaria kemudian ngomong, doa di mana saja sama saja. Nyatanya kan enggak. Hunalika, dimanfaat ke tempat itu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ada di tempat-tempat yang mulia, manfaatkan. Dungo, hajat. Karena ada, kalau bahasa saya gini, ada tower-tower yang memang sinyalnya kuat. Nah kalau mumpung ada sinyalnya kuat, high speed, kecepatan download itu misalnya ya 10 GB per second. Ya, 10 GB per second. Terus di rumahmu itu downloadnya 100 kbps. Sama-sama download, cepat mana? 10 GB per second. Ada satu program software 5 GB. Setengah detik, rampung. Kamu yang bingung, mosok sih? Jadi sama-sama downloadnya, yang satu di-download di rumah, ya 100 kbps. Bukan Mbps ya, 100 kbps. Zaman dahulu kala dulu. 5 GB, berapa hari rampungnya itu? Enggak rampung. Lah kok kamu diajak Mas Fadli, downloadnya di tempatnya Habib Novel saja. Masya Allah. Itu speednya tinggi, misal gitu ya. Ternyata speednya di sini misalnya 10 GB per second. Kamu dikasih passwordnya khususon, ada password khususon. Yang wifi-nya enggak dibagi untuk sembarang orang. Dikasih passwordnya, nih pakai wifi-nya ini. Klik. Download sekarang, download. Udah selesai. Ya udah. Kok enggak terasa? Oh beda. Yang kecepatan downloadnya tinggi sama yang rendah. Sama-sama bisa download, tapi beda tempat, beda kecepatan. Maka hasilnya pun juga beda. Maka doa sama-sama doa. Kalau tempatnya itu yang model 100 kbps, yuk kabul, tapi lama nyampenya ke kamu, komplitnya lama. Kadang-kadang kamu doa minta mobil, dapatnya pentilnya dulu. Kadang-kadang doa minta rumah, kok dapatnya pintunya dulu. Kenapa? Iya, karena kamu doanya di tempat yang downloadnya itu lemah. Begitu sampai ke tempat downloadnya cepat, tiba-tiba kok rumahnya datang bahkan sama mobilnya. Lah kok bisa? Udah ada gambar garasinya, belum ada mobilnya. Sama Allah diisi sama mobilnya sekalian. Nah ini pelajaran dari kisah Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Insya Allah nanti kita sambung besok malam ya. Insya Allah. Ada banyak rahasia di Sayyidatuna Maryam. Saya cepatkan, mudah-mudahan antum paham yang tadi udah disampaikan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Nah,